Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa akhiril muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Mulia syukur kita menjaga Allah Subhanahu wa taala pada hari Ahad tanggal 3 September 2023 di subuh yang mulia telah kita laksanakan salat subuh kita secara berjamaah. Salawat dan derajat salam kembali diberikan kepada kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pengajian subuh kita. Kesempatan kita akan membahas masalah khusyuk dan khudu dalam sholat. Banyak orang yang mengerjakan sholat, banyak pula orang yang mengerjakan sholat dengan berjamaah. Tetapi begitu buruknya sholat mereka sehingga jangan akan mendapatkan pahala, bahkan sholat mereka akan menjadi kain buruk yang akan dilemparkan ke muka mereka. Memang jika sholat ditinggalkan, azab yang akan ditimpakan kepadanya akan lebih hebat lagi. Tapi sholat yang buruk sehingga sholat itu menjadi kain yang buruk yang akan dilemparkan ke mukanya. Dia tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari sholat yang kerjakan. Namun demikian akibat yang dia terima tidaklah sepedih sebagaimana orang yang meninggalkan sholat. Bagaimanapun karena kita telah mengorbankan waktu kita, meninggalkan pekerjaan kita, ditimpa kesusahan dan lain-lainnya karena harus mengerjakan sholat. Maka hendaklah kita berusaha sekuat tenaga dengan segala kemampuan yang ada untuk memperbaiki sholat kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj, lan yanalullahu luhumuhuma wala dima'uhuma walakin yanalu taqwa minkum. Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Dengan demikian sejauh mana tingkat keikhlasan seseorang, maka sejauh itu pula kita tingkat daripada penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimku ke Yaman, aku meminta nasihat terakhir dari beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah keikhlasan dalam setiap amalmu, karena dengan keikhlasan amal yang sedikit bisa berpahala banyak. Zauban radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ikhlas akan bergembira, maka fitnah yang paling kejam akan menjauhi. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan orang-orang yang lemah menolong umat ini, yakni berkat doa-doa mereka, sholat mereka dan keikhlasan mereka. Berkenaan dengan soal Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Surah Al-Maun ayat 4 sampai 6. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang berbuat riya. Para ulama menafsirkan maksud ayat lalai dalam sholat dengan penafsiran berbeda-beda. Ada yang menafsirkan lalai dalam waktu sehingga dia memperoleh sholatnya. Yang kedua, lalai dalam arti tidak berkonsentrasi ketika sholat, yakni pikirannya kesana kemari. Yang ketiga, lalai dalam jumlah rakaat, ia lalai beberapa rakaat yang telah dikerjakan. Di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu
Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan mereka, manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikitnya. Hari ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kita perlu bagaimana kita sholat dengan betul-betul konsentrasi, sholat dengan betul-betul ikhlas karena Allah. Rabbi waj'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang yang telah mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuk, kami yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu lit taqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Inilah Allah berikan kita kemuliaan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu artinya ia berpisah Allah tidak secara walanya ketika melaksanakan perintah Allah, menjauh daripada segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya takwa, ya. Takwa kita mengerjakan sholat dengan tenang, maka kita mendapatkan suatu keberuntungan. Aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka Rasulullah SAW mulai memandang ke bawah ketika sholat. Dalam banyak riwayat ini disebutkan bahwa sebelum ayat di atas diturunkan, para sahabat dalam sholat melihat ke sana kemari. Tetapi setelah turun ayat ini, pandangan sahabat dalam sholat tidaklah ke sana kemari. Dia tetap tunduk melihat di mana tempat sujudnya. Kita tidak melihat ke depan, apalagi kanan kiri, tetap melihat tempat sujud kita ketika kita sudah takbir. Mengenai ayat ini pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, para sahabat jika mereka berdiri dalam sholatnya tidak melihat ke sana kemari, mereka betul-betul tawadjuh dalam sholat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud mereka. Mereka memahami ayat ini sehingga dapat bertawadjuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali karramallahu wajhahu ditanya oleh seseorang, khusyuk itu apa? Beliau menjawab, khusyuk itu di dalam hati, maksudnya mentawajjuhkan hati kita dalam sholat. Dan termasuk dalam khusyuk adalah tidak berpikiran ke sana kemari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah dan orang yang sholat dengan tenang. Abu Bakar radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, berlindunglah kepada Allah dari khusyuk yang munafik. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu khusyuk yang munafik? Rasulullah SAW menjawab, lahirnya nampak tenang tetapi batinnya berpura-pura. Abu Darda radhiyallahu anhu dalam hal ini pernah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, khusyuk yang munafik adalah secara zahir terlihat khusyuk tetapi artinya tidak khusyuk. Ya. Nah, inilah kita betul kita sholat karena Allah, bukan karena diperintahkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, ustaz kita, ya, karena Allah semuanya. Karena sholat inilah merupakan amalan sangat bernilai, sangat bernilai. Apabila sholat kita kerjakan dengan tertib, khusyuk, akan menyebabkan terjaganya kita dari segala yang tidak kita inginkan. Kalau hal ini tidak tercapai, maka yakinlah ada kekurangan kita dalam mengerjakan sholat. Banyak hal-hal disampaikan dalam hadis, ya, di antara Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, sholat menghentikan kita dari berbuat dosa dan sholat menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Abu Aliyah radhiyallahu berkata bahwa
hendaklah ada 3 hal dalam sholat, yaitu kita ikhlas, kemudian takut kepada Allah dan mengingat Allah. Apabila dalam sholat ada 3 hal ini, maka bukan sholat namanya. Ikhlas selalu menurut kita amalan baik. Apabila tadi ini tidak ada tersimpan, tidak ada kita uraikan di dalam sholat kita hal perkara tadi, ketika tidak ikhlas kita, tidak tahu kepada Allah, tidak ingat kita kepada Allah, maka sia-sia nantinya ibadah yang kita kerjakan. Kita mengingat Allah adalah membaca Al-Quran dengan sendiri, mengajak orang berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat yang tidak mencegah dari perbuatan jahat maka tidak sesuai dengan agama, maka sholat tersebut tidak mendekatkan kita kepada Allah, malah menjauhkan kita darinya. Hasan radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah berbunyi, jika seseorang sholat dan sholatnya tidak menghalangi dari perkataan buruk, maka itu bukan sholat, karena sholat yang seperti itu membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah daripada pengajian kita pada subuh ini. Insyaallah kita akan lanjutkan daripada muhadarah, daripada didikan subuh. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.